Jadi jelas saya sudah bertemu Pak Sumarji, saya bicara sama technical director by phone, Pak Sekjen kita ketemu bahwa untuk kepelatihan ya kita nanti BTN TD akan searching. Kan mereka udah wawancara, nanti kami tinggal tunggu dari Exco aja. Exco nunggu mereka, hasil wawancaranya akan dibawa, nanti kita lihat mana yang kira-kira oke, itu yang akan kita panggil di bicarakan di Exco. Tapi benar bang, dari sekarang Exco sudah bilang udah mengerucut dari 2 nama itu ya begitu? Belum lah, kita masih ada waktu lah. Kemarin juga sudah terlihat Pak Erik ya ada follow ya dengan Instagram Coach Shin. Nah JJ bilang ya kepada saya, Coach Shin itu terbuka, dia siap untuk bermain, bukan bermain, melatih Indonesia lagi teman-teman. Nah ini tentunya Konferensi pers PSSI dilakukan hari ini, Erick Thohir umumkan pelatih timnas Indonesia kembali dipimpin oleh Shin Tae-yong. Hari yang dinantikan akhirnya tiba. PSSI menggelar konferensi pers resmi pada hari ini, menegaskan arah baru sekaligus kelanjutan proyek besar dalam dunia sepak bola nasional. Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menyampaikan keputusan penting yang membuat suasana sepak bola Indonesia kembali menggeliat penuh optimisme. Setelah berbagai spekulasi dan nama calon pelatih beredar, keputusan final pun diumumkan, timnas Indonesia kembali akan dipimpin oleh pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Keputusan ini bukan sekadar berita biasa bagi para pecinta sepak bola tanah air. Kembalinya Shin Tae-yong berarti kesinambungan progres yang telah dimulai bertahun-tahun lalu. Konferensi pers ini menjadi titik balik bahwa PSSI memilih stabilitas dan visi jangka panjang dalam membangun timnas Indonesia. Acara yang berlangsung dengan tertib dan penuh perhatian itu menyatukan pandangan bahwa pelatih tersebut memang masih menjadi sosok paling tepat untuk memimpin skuad Garuda. Ruangan konferensi pers dipenuhi suasana serius namun optimistis. PSSI memperlihatkan langkah profesional dengan keputusan yang dianggap telah melalui pertimbangan matang. Proses evaluasi performa, perkembangan tim, hingga masa depan sepak bola nasional menjadi rangkaian alasan mengapa Shin Tae-yong kembali dipilih. Ini bukan keputusan yang datang spontan, tetapi berdasar pada fakta bahwa proyek besar dengan pelatih asal Korea Selatan belum mencapai puncak sepenuhnya. Pengumuman Erick Thohir di sana menjadi bukti bahwa PSSI ingin melihat tim nasional memiliki arah jelas dan target terukur. Dengan kembali menunjuk Shin Tae-yong, PSSI menegaskan bahwa tim nasional harus terus berkembang bukan hanya dari hasil, tetapi juga dari proses pembentukan identitas permainan. Perubahan gaya bermain, disiplin latihan, dan mental bertanding yang telah diperkenalkan pelatih tersebut menjadi alasan utama keberlanjutannya. Dalam masa sebelumnya, timnas Indonesia telah menunjukkan peningkatan signifikan dalam berbagai aspek. Bukan hanya dari gaya bertahan dan menyerang, tetapi juga dalam intensitas permainan, kecerdasan taktis, dan stamina yang menandingi tim-tim kuat Asia. Hal-hal tersebut menjadi modal penting yang tidak boleh hilang begitu saja. Konferensi pers hari ini menjadi simbol bahwa PSSI memilih tidak mengulang fondasi, tetapi melanjutkan konstruksi yang sudah berdiri kokoh. Keputusan PSSI menunjuk kembali Shin Tae-yong juga disambut antusias oleh para pemain dan masyarakat. Selama konferensi pers berlangsung, banyak pihak merasakan kelegaan besar karena pelatih yang telah berusaha membawa perubahan positif tetap berada pada posisi yang sama. Kepercayaan tidak hanya datang dari institusi sepak bola, tetapi juga dari pemain yang telah bekerja keras dalam sistem latihan yang dibentuk sang pelatih. PSSI sangat menyadari bahwa pembangunan sepak bola nasional tidak dapat dilakukan secara instan. Konferensi pers hari ini menunjukkan sikap realistis namun penuh keyakinan. Tim nasional harus melalui proses berkelanjutan, memiliki arah jangka panjang, dan dipimpin oleh pelatih yang mampu memahami budaya, mentalitas, serta potensi para pemain. Pelatih dengan pengalaman luas di ajang internasional, termasuk Piala Dunia, menjadi aset besar bagi tim ini. Dengan kembalinya Shin Tae-yong, agenda penting kini menanti. Persiapan untuk FIFA Series, Piala Asia,
hingga kualifikasi Piala Dunia menjadi prioritas. PSSI memberikan ruang yang lebih terarah untuk membangun tim nasional agar bisa bersaing lebih jauh dibanding sebelumnya. Konferensi pers hari ini bukan sekadar momen pengumuman, tetapi tonggak awal langkah kerja besar yang akan dilakukan dalam beberapa tahun ke depan. Erick Thohir dalam momen tersebut menegaskan bahwa pelatih diberikan wewenang penuh untuk membangun tim berdasarkan analisis teknis dan kebutuhan strategi. Tidak ada intervensi yang menghambat, tidak ada tekanan yang mengganggu. Pelatih dipilih untuk bekerja, dan PSSI memberikan dukungan penuh agar programnya dapat berjalan tanpa hambatan. Iklim profesional seperti ini menjadi kunci dalam membangun sepak bola modern. Kembalinya Shin Tae-yong juga menjadi sinyal bahwa PSSI ingin menjaga fondasi generasi pemain. Selama masa sebelumnya, banyak pemain muda bermunculan secara bertahap dan mendapatkan pengalaman internasional. Dengan proyek jangka panjang, generasi tersebut dapat dilanjutkan, memperkuat tim dari waktu ke waktu, dan memastikan bahwa Indonesia tidak kekurangan pemain berkualitas untuk setiap posisi. Konferensi pers hari ini juga menegaskan bahwa hubungan antara pelatih dan PSSI berada dalam jalur yang harmonis. Keselarasan visi antara federasi dan pelatih menjadi kekuatan besar bagi perjalanan tim nasional. Dengan komunikasi yang baik, keputusan ini bisa membawa perubahan nyata bagi sepak bola Indonesia. Antusiasme publik terhadap konferensi pers ini juga sangat besar. Sambutan positif terlihat dari beragam elemen pendukung sepak bola nasional. PSSI memahami bahwa dukungan masyarakat merupakan energi terbesar bagi tim nasional. Pelatih yang disukai publik tentu membantu menciptakan atmosfer positif. Atmosfer ini penting dalam membangun mental juang dan motivasi para pemain ketika membela negara. Dalam konteks sepak bola modern, pelatih bukan sekadar pemberi instruksi. Ia menjadi arsitek strategi, pemimpin ruang ganti, pengembang talenta, dan motivator psikologis. Figur Shin Tae-yong dianggap mampu memainkan semua peran tersebut. Maka pengumuman yang dilakukan dalam konferensi pers hari ini bukan sekadar soal siapa pelatihnya, tetapi soal bagaimana masa depan tim nasional diproyeksikan. Kembalinya Shin Tae-yong menjadi momentum penting untuk mengangkat kembali marwah sepak bola Indonesia. Tidak ada euforia berlebihan, tetapi keyakinan realistis bahwa tim nasional berada di jalur yang benar. Konferensi pers hari ini menjadi peristiwa penegasan arah pembangunan sepak bola nasional yang semakin jelas dan terstruktur. Kini perjalanan baru dimulai. PSSI memberi tugas besar, pelatih menerima tantangan, pemain menyambut kesempatan, dan publik menaruh harapan. Dengan kepemimpinan Shin Tae-yong kembali di kursi pelatih, konferensi pers ini menandai langkah strategis untuk membawa timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Keputusan PSSI untuk kembali menunjuk Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia langsung menciptakan gelombang positif di lingkungan tim nasional. Tidak hanya dari para pemain lokal, tetapi dukungan besar datang dari para pemain naturalisasi yang telah menjadi bagian penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia. Sejumlah pemain yang sukses memperkuat timnas Indonesia memberikan sinyal kuat penerimaan terhadap keputusan tersebut. Jay Izes, Tom Haye, Ole Romeni dan Kevin De dikabarkan